Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kita bab 9 membahas mengenai DHCP server, DHCP server Linux. Ya. Berikut berbicara mengenai pengenalan DHCP server. Ya, kita tahu DHCP server itu ya merupakan server yang memberikan layanan DHCP, di mana DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi konsepnya tetap client server. Basically, dasarnya dia akan mengalokasikan alamat IP, ya, si server akan mengatur alamat IP di dalam suatu jaringan. Jadi akan diberikan pool area atau range IP untuk jaringan yang ada, seperti itu. Untuk DHCP server itu sendiri, berarti kita mempunyai sebuah server dengan OS server tentunya ya. Kalau di sini kita menggunakan Linux Ubuntu ya, tapi selain Linux keluarga Windows ya itu juga bisa ya, Windows Server membuat layanan DHCP. Untuk DHCP client ya, berarti dari sisi kita lihat dari sisi kliennya. Kliennya itu nantinya akan mendapatkan IP ya setelah merequest ke server. Kalau kita lihat di sini ada prosesnya ya, ada 4 tahapan ya. Yang pertama DHCP discovery ya, jadi DHCP client akan menyebarkan request secara broadcast. Jadi dia broadcast request, oh ternyata ada server yang aktif, lalu masuk ke tahap yang kedua di mana DHCP over ya. Si server itu akan mendengarkan broadcast yang tadi si client ya, sehingga akan menawarkan ini loh kasarnya, ini sebuah alamat, ini IP untuk klien. Nah, proses yang ketiga, ya, si klien meminta DHCP server untuk menyewakan alamat IP dari salah satu alamat yang tersedia di dalam pool IP. Jadi tadi saya sempat singgung, kalau DHCP itu punya range IP, ya, atau pool, ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi nanti si klien akan meminta, ya, dari range tersebut dia akan meminta satu buah IP address. Kita lihat lagi sebentar. Oke, yang keempat adalah DHCP acknowledge ya. DHCP server akan merespon permintaan dari klien dengan mengirimkan paket acknowledgement. Kemudian DHCP server akan menetapkan sebuah alamat ya kepada klien dan memperoleh basis database yang dimiliki. Jadi setelah itu di tahapan ini ya si server akan merespon ya, memberikan ini alamatnya ya, setelah dikasihkan berarti database-nya di server harus diupdate bahwa alamat dengan IP sekian sudah dimiliki sama klien tertentu, seperti itu. Lanjut lagi, dalam DHCP ini ada beberapa istilah ya, misalnya tadi saya sempat berkata DHCP pool atau range ya, itu bisa termasuk kategori yang poin pertama. Kalau di modul kita lihat ada DHCP scope, jadi alamat IP yang disewakan, jadi range-nya dari berapa sampai berapa ya, kurang lebih seperti itu. Ini poin yang pertama. Atau ada istilah yang selanjutnya, yang kedua ada DHCP list ya. List ini berarti waktu sewanya sampai berapa lama IP tersebut ya, bisa kita set gitu ya, atau juga kadang-kadang reservation ya, seperti itu. Lanjut, yang ketiga adalah option ya. Option ini adalah tambahan untuk pengaturan IP yang diberikan DHCP server ke DHCP client. Jadi sometimes kasarnya gini, kalau kita memberikan scope tertentu, jadi misalnya kita punya IP scope 192.168.1.10 ya sampai 192.168.1.20, itu khusus misalnya buat klien yang
bagian kita klasifikasikan saya bagian IT. Jadi IP tersebut opsional untuk IT. Nah, sisanya misalnya dari titik 20 sampai 100 ini saya buat klien yang umum seperti itu. Ya. Itu contoh untuk implementasi dari DHCP option. Untuk prinsip kerja, ya prinsip kerja ini hampir sama kayak yang tadi tahap-tahapannya ya. Nah, jadi ini pakai ilustrasi aja. Halo semua, saya PCA, saya butuhkan alamat IP address, ada nggak yang bisa kasih IP address ke saya? Saya dijawab, direspon sama si server. Ya, nah, PCA, saya mendapatkan beberapa IP address yang bisa Anda sewa untuk jangka waktu tertentu. Ya, seperti itu. Lanjut lagi. Ya, saya akan mengambil IP address ini kata PCA. Boleh nggak dengan waktu tertentu? Yang keempat, berarti si servernya respon. Oke, ya IP address ini nggak ada yang pakai nih, silakan dipakai selama jangka waktu tertentu. Ya, itu ilustrasi ya, sepintas saja kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah konfigurasi. Untuk konfigurasi DHCP, ya pasti kita tetap seperti awal saya katakan kita menggunakan Linux, Ubuntu, ya terminal dan koneksi internet, ya udah pasti wajib. Oke, kita pakai terminal, terus yang ketikkan sudo apt-get update biasa untuk melakukan updating terhadap repository yang ada. Oke, selanjutnya menginstalkan DHCP, sudo apt-get install ya, isc-dhcp-server. Nah, ini adalah paketnya ya. Jadi akan melakukan instalasi ya paket ini. Setelah instalasi ya, proses selanjutnya adalah setelah instalasi, jangan lupa sebetulnya jangan langsung masuk ke tahap ketiga. Ya, biasakan dulu melakukan backup. Ya, backup untuk file konfigurasi. Lakukan backup terhadap file konfigurasinya ya. Nah, seperti biasa ya dengan menggunakan perintah cp ya. cp slash bla 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 ya. Foldernya di mana? Foldernya kita bisa lihat di sini. Ya kan? Ini ya. Seperti itu ya. Nanti filenya bisa dilakukan backup ya. Backupnya apa? Biasanya file ini dhcpd ya. Ya. Lalu sesudah di backup ya, backup dengan nama apapun ya, biasa bisa titik asli, titik original, titik apa aja ya. Lalu lanjutkan dengan melakukan konfigurasi sama biasa, pakai nano, pakai pico, pakai gedit ya, seperti itu. Kalau sudah ya, ya nanti akan keluar scriptnya ya dari file dhcpd.conf ya, dan tinggal kita adjust aja sesuai sama kondisi kita. Kita rubah apa? IP-nya. IP-nya pengen kita mainkan IP berapa? Ya. Dalam artian pakai network kelas A, kelas B, kelas C, bebas terserah kalian. Ya, atau tetap menggunakan default networknya, ya is okay. Ya. Yang perlu diperhatikan lagi adalah range di sini, range IP-nya yang tadi IP pool. Ya. Poolnya dari berapa? Misalnya kasus di buku di modul sini kita bisa lihat poolnya adalah titik 11 sampai titik 20. Jadi itu adalah IP range, IP yang akan disewakan ke klien. Ya, seperti itu. Setelah selesai melakukan konfigurasi, jangan lupa di save filenya. Filenya di save, lalu cek servisnya.
ya. Cek service-nya, ya kita bisa restart, start, stop ataupun status. Atau sometimes ya selain ini kita bisa pakai apa, sistem TCL ya, sorry kebalik, sistem ya, sistem CTL, betul, start ya, paketnya yang tadi BSC dengan DHCP server ya, seperti ini alternatif ya. Kalau bisa pakai sintak ini nggak bisa, pakai komen ini nggak bisa, kita coba pakai komen yang ini. Oke. Nah, kalau sudah selesai, udah running ya, kita cek ke kliennya ya. Karena kita di sini kliennya pakai konsep virtual ya, pakai VBox kan ya, kita pakai VBox, kliennya Windows XP ya, cek aja di bagian networknya, statusnya kelihatan, langsung kelihatan. Assign by DHCP, IP address-nya berapa, subnet mask-nya berapa, gateway-nya berapa ya. Gateway-nya biasanya kasus di sini adalah IP address si server. Atau selain pakai ini, kita bisa pakai command prompt, kita ketik IP config /all, nanti akan kelihatan informasinya seperti itu ya. Oke, saya rasa itu penjelasan tentang modul kita. Cukup sekian dari saya, semoga informasinya bermanfaat ya. Saya tutup ya, sebelum ditutup ya, nanti kita ketemu di Zoom ya, sesi kelas Zoom ya untuk konfigurasinya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.